Ya, selamat datang kembali ya, adik-adik semuanya, para peserta mata kuliah pengantar akuntansi ya. Hari ini tanggal 14 Oktober kita belajar lagi ya secara virtual, masih tentang siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Ini dia siklus akuntansinya ya. Adik sudah belajar mengenai poin nomor 1, 2, 3, sampai dengan 4 dari kasus yang minggu lalu itu ya. Nah, ayo kita bahas satu-satu ya. Jadi sekaligus nomor 1 dan nomor 2, mengidentifikasi transaksi dan mencatat transaksinya di jurnal. Itu poin pertama dulu. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi ini adalah ada seorang dokter kardiologi, ahli jantung, yang sudah berpraktek 3 tahun. Ya, dan ini adalah transaksi selama bulan April tahun 2005. Ya, mohon maaf bukunya agak lama ya, tapi masih relevan. Ya, ya, siapa yang bersedia membahas nomor 1? Ya. Adik sudah dapat Saya, Pak. Adik sudah dapat Saya, kunci Pak. jawabannya? Saya, Ya. Pak. Tapi yang Saya, paling Pak. penting rasionalisasi mengapa jawabannya seperti itu. Itu yang harus dipahami. Ya. Yang muncul di namanya di sini, maaf. Oke, siapa itu? Oka, udah cepat hilang namanya. Siapa yang namanya Oka orang? Iya, iya. Silakan. Di Oka ya. Pertama itu kan tanggal 1 April membayar paid office rent, berarti kan membayar Suaranya mohon kantor. diperbesar. Ya. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, yang ini jelas. Ya, silakan lanjut. Oke. Yang ini kan transaksi pertama tanggal 1 April 2005 itu paid office rent for April, berarti membayar sewa kantor untuk 1 bulan. Berarti dia jatuhnya pencatatannya itu di jurnal umum rent expense pada cash. Jadi rent expense di debit, sedangkan cashnya itu di kredit sebesar $800. Oke. Membayar sewa kantor untuk periode bulan April tahun 2005 sebesar $800. Clear ya. Jadi ini membayar secara tunai ya. Sewa kantor hanya untuk bulan April ya, 800. Mengapa tidak sewa dibayar di muka? Saya adik berpikir, bukan menghafal kunci jawaban. Mengapa bukan sewa dibayar di muka? Padahal di beberapa textbook mungkin. Kenapa? Mohon izin berpendapat. Iya, silakan langsung. Kalau menurut saya, mengapa dia tidak disewa dibayar di muka? Karena di transaksinya pun itu udah dibilang kalau itu tuh for April, berarti untuk April saja gitu. Oke, ini untuk yang lainnya juga ya, bukan hanya untuk adik Dewa Ayu Agung Oke ya. Membayar sewa kantor hanya untuk bulan April, hanya satu periode, yaitu periode ini ya, di kasusnya sudah disebutkan during April 2005. Jadi hanya ini adalah transaksi selama bulan April, dan tanggal 1 dia bayar sewa bulan April saja. Jadi hanya satu periode aja, tidak mencakup beberapa periode. Kalau mencakup beberapa periode ke depan, dibayar sekaligus, misalkan 3 bulan sekaligus atau 6 bulan sekaligus dan sebagainya, semacam itu barulah sewa dibayar di muka, gitu ya. Kalau nanti seandainya sewa dibayar di muka, dia masuknya ke klasifikasi aset lancar, ya. Kalau dia hanya beban sewa, ya, beban sewa atau biaya sewa, ya, ada beberapa buku Indonesia yang mengatakan biaya sewa atau beban sewa, kita samakan saja. Itu masuknya di kategori beban, ya. Nah, nanti nomor akunnya disesuaikan ya, beban-beban itu berapa kodenya. Nah, nanti di bawahnya biasanya ada. Oke, jadi adalah beban sewa 800 pound cash ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, beban sewa pada kas. Yang di debit beban sewa, yang di kredit kas. Itu maksudnya pada sewa ya. Beban sewa kantor pada kas $800. Oke. Sampai di sini ada persoalan? Yang di keterangannya itu, Pak, kan ada di bawah apa namanya? Kan rent Sebentar. Adik muncul kunci jawabannya di sini hanya untuk. udah, Pak, Ya, sudah oke. muncul. Ya, karena pernah ada Yang ini error. Ya, silakan.
Yang paid office rent for April itu, maksudnya keterangannya itu fleksibel ya Pak? Maksudnya nggak Ya. monoton itu aja atau Ah, gimana? iya, iya. Eh, ya, eh, ya, ini kan hanya apa ya istilahnya memo atau catatan yang sifatnya personal untuk mengetahui oh ini ayat jurnal mengenai apa gitu ya. Ini tidak mesti harus kata per kata seperti ini gitu ya. Katakanlah ini dokter apa ya, dokter Oates ya kalau nggak salah namanya, coba saya cek dulu. Ya, atau JF Oates atau Dr. Oates paid office rent for April 2005. Adik berbeda tulisannya dengan ini ya tidak masalah. Jangan sampai hanya karena beda kalimat atau beda kata kemudian adik mengatakan saya not on target, bukan seperti itu ya. Yang ini bisa lebih fleksibel ya. Tetapi rent expense cash kemudian nominalnya ya balance-nya $800 itu harus sama. Plus juga yang ini reference-nya ya. Reference-nya ya rent karena beban kodenya 5. Lebih spesifik lagi 53. Saya nggak tahu ada di bagian detail di bawahnya ya seperti kita diskusikan kemarin. Cash ya ini. Jadi yang penting adalah dalam membuat jurnal ya, memasukkan ke jurnal tanggalnya karena transaksi dicatat secara historis ya. Nggak boleh lompat-lompat. Mentang-mentang adik nggak tahu yang nomor 3 misalkan, adik tahunya nomor 5, adik tulis yang nomor 5 dulu, yang nomor 3 belakangan. Nah, tidak seperti itu. Di dalam kenyataannya, dalam realitasnya, ketika adik menjadi akuntan harus mencatat transaksi, ya sekarang ada transaksi tanggal 3 misalkan, ya tanggal 3 dicatat dulu, jangan nunggu tanggal 5 dulu baru kemudian tanggal 3. Ya, seperti itu ya. Yang ini harus penting betul harus urutannya, nama akunnya harus sesuai karena sudah disediakan nama-nama akunnya, termasuk juga nomor akunnya, kemudian debit kredit. Itu aja ya. Oke, halaman saya nggak tahu apakah sudah ditentukan sana bahwa ini halaman 27, saya kira tidak ya. Yang ini fleksibel untuk halamannya. Mengapa halaman 27? Ya kita nggak tahu juga ya. Karena ini mungkin dugaannya bulan April ya, yang jadi transaksi untuk tahun 2005 itu jadi Januari sampai dengan Maret 31 itu atau 31 Maret itu mungkin sampai dengan halaman 26 pencatatannya. Nah, yang bulan Aprilnya kebagian tanggal halaman 27-nya. Ya, ya, itu asumsi ya. Oke, jadi paling tidak yang ini ya, tanggal, deskripsi, reference, debit kreditnya harus benar. Untuk penjelasannya nggak mesti sama. Oke. Izin bertanya lagi bisa Pak? Ya, silakan biar puas. Oke, untuk untuk di nominal debit kreditnya itu kan di apa namanya di soal itu cuma tertera $800. Nah itu di sana kenapa isi 0 lagi 2 Ya. Pak di belakangnya? Ya, desimal. Itu juga tidak perlu ini apa, tidak perlu harus sama itu ya. Yang penting 800-nya saja. Di apa namanya? Di dunia barat ya yang pakai dolar itu sen gitu ya. Kalau yang yang desimalnya dan itu lazim ya membayar transaksi dalam sen. Kemudian kalau di pound sterling dalam kasus waktu saya studi pence ya, jadi pound sterling kemudian ada pence-nya kalau digit desimalnya. Hal yang biasa ya, saya belanja berapa kembaliannya hanya 10 sen misalkan yang mungkin tidak seberapa bagi mereka tetap dibayarkan ya, nggak ada istilahnya dikasih permen gitu. Jadi yang desimal ini walaupun dianggap tidak material bagi kebanyakan orang tetapi bagi penduduk lokal di sana itu hal yang penting gitu ya. Tidak ada istilahnya bisa diganti dengan permen dan sebagainya. Sampai sepenting itu sehingga dalam pencatatannya pun tetap ada desimalnya gitu ya. Ya ini hanya intermezzo saja ya. Walaupun seandainya adik tidak mengisi ini karena dalam rupiah kita tidak mengenal adanya cents atau pence ya atau apapun itu ya desimal, mungkin adik tidak melakukan ini kemarin ya. Nggak masalah bagi saya, nggak masalah. Oke. Ya, tetap on target kalau sudah rent expense cash 800 on target. Oke. Artinya untuk studi kasus ini desimal itu fleksibel ya Pak ya?
Maksudnya bisa Eh, diisi, bisa tidak ya, ya. untuk kasus ini, iya, iya, Terus iya. saya nanya Kecuali, lagi satu, Pak. ya, ya, Untuk nama di jurnal, jurnal paling atas itu. Kan ada mhm, tulisan judul jurnalnya itu emang mhm. jurnal saja atau gimana, Pak? Soalnya waktu General Journal, eh, jurnal umum. enggak maksudnya isi nama apa namanya kalau perusahaan isi nama perusahaannya baru Oh, jurnal baru gini tuh. Apa namanya oh, periode lalu dalam apa kayak gitu. oh, iya, iya. Iya, itu juga boleh, boleh, boleh. Yang ini sifatnya em, apa ya? Ya ada sebuah kalau ini manual ya, sebuah buku ya bayangkan seperti buku tulis yang judulnya adalah jurnal, itu khusus untuk jurnal gitu ya. Dan formatnya ya date, kemudian description dan seterusnya. Ini sudah formatnya. Kemudian ada halamannya. Dan itu dicatat secara kontinu gitu ya. Jadi mungkin halaman pertama tanggal 1 Januari, kemudian berlanjut terus gilirannya pencatatan di bulan April dapatnya kebagian di halaman 27 gitu ya. Kalau perusahaan mencatatnya semi otomatis dalam artian mencatat dengan menggunakan komputer mungkin ya, dengan Excel, Microsoft Excel, ya mungkin perlu dilakukan dibuatkan format seperti yang Adik bilang. Ya, untuk bulan April dibuatkan satu worksheet di Microsoft Excel, ditulis nama perusahaannya atau dalam hal ini dokter siapa, kemudian ini adalah jurnal, kemudian untuk periode bulan April 2005. Masalah format, akuntansi fleksibel, principles based, ya. Tidak ada yang sifatnya mesti begini formatnya, mesti begini formatnya, gitu ya. Oke, ya, ya kalau yang itu, yang persoalan-persoalan seperti itu bukan berarti not on target, ya. Yang paling penting adalah transaksi diurut secara historis, nama akunnya sesuai karena sudah disediakan, reference ini penting untuk nanti posting, kemudian debit kredit nominalnya. Kalau tidak ada pence-nya atau sen-nya dalam hal ini karena dolar, cents-nya nggak masalah. Ya, oke. Mungkin nanti ketika penyusutan ya, karena ada pembagian di sana ya, mungkin nanti ada desimalnya kita nggak tahu ya. Mungkin tidak bulat seperti ini, perlu ada sen. Di situ penting untuk dicatat sennya. Oke, misalkan kendaraan sekian ribu dolar, kemudian harus dibagi 5 tahun estimasi umur ekonomisnya. Nah, mungkin tidak bulat, kita nggak tahu ya. Mungkin kalau misalkan ketemu seperti itu, perlu dicatat sampai desimal-desimalnya. Ya mungkin cukup 2 desimal saja. Umumnya 2 desimal. 2 angka di belakang koma maksud saya. Oke, keluarkan lagi semua unek-uneknya. Karena nanti akan ada lagi penugasan. Ya mirip. Nanti disesuaikan ya dengan buku-buku dalam bahasa Indonesia. Saya ingin adik selangkah lebih maju dari kelas yang lain. Oke. Makanya saya terjemahkan juga di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia ini biaya atau beban apa itu sewa kantor ya, untuk yang rent expense. Ada lagi? Puas sampai sini nomor 1? Bapak, Iya, saya ya, ingin apa lagi? bertanya. Ya, silakan. Untuk itu kan rent expense aja. Saya buatnya rent office expense, Pak. Gimana? Oh, nggak masa. Sebentar. Ada nggak di sini? Kalau yang itu rent apa tadi itu rent office. Bentar. Ini ya. Kalau sudah disediakan, ya, kalau sudah disediakan, alangkah lebih bagusnya sesuaikan dengan apa yang sudah disediakan, daftar akunnya, ya. Karena nanti terkait dengan konsistensi, gitu ya. Terutama misalkan kas, ya. Ini dalam prakteknya seringkali kas. Perusahaan itu nggak cuma punya satu, tidak hanya punya satu rekening tabungan misalkan, ya. Mungkin punya BRI, Mandiri dan sebagainya. Nah, kalau dia misalkan membayar gaji karyawan pakai rekeningnya Mandiri, dia akan menulisnya beban gaji karyawan pada kas, kemudian ada spesifik negatif seperti ya, seperti apa itu? Tanda itu ya, min itu ya. Kemudian Bank Mandiri ya, berarti dia mengeluarkan kas yang ada di rekening Bank Mandiri. Kemudian untuk menerima pendapatan jasanya ya, jadi kas di debit dalam apa itu
strip miring, kok strip miring sih, strip atau tanda minus itu ya, Bank BRI misalkan. Oh, jadi masuknya ke rekening Bank BRI. Jadi seperti itu. Jadi harus lebih spesifik, gitu ya, dan harus konsisten diterapkan. Gitu ya. Salah memasukkan itu, apalagi ya, kalau ada detailnya lagi, bisa ini lagi kacau lagi, gitu ya. Jadi seperti itu. Siapa tahu di sini dia nyewa, dokter ini menyewa untuk kantor, untuk prakteknya, dan juga untuk menyewa untuk apoteknya misalkan, dalam kasus di Indonesia seperti itu biasanya ya. Dokter nyewa ruangan untuk praktek, kemudian mungkin di sebelahnya ada gedung digunakan untuk farmasinya, untuk jualan obatnya, siapa tahu ya. Dua dia nyewa, gedung untuk praktek, gedung untuk farmasinya. Nah, mungkin nanti kalau dokter ini membuat catatan akuntansi, ada detailnya, ini adalah rent untuk apa itu? Untuk office, rent untuk apa namanya? Untuk farmasinya, ya, untuk jualan, untuk apoteknya. Nah, kalau seperti itu mesti dibuat detail, ya, dan diterapkan secara konsisten, nggak boleh ditukar-tukar, ya. Nah, dalam kasus ini karena dibuat akunnya adalah rent expense saja, terapkan rent expense, jangan ditambah, jangan dikurang. Maksud saya seperti itu, ya. Kalau ada detailnya, jangan cuma rent expense saja, spesifik. Sampai format-formatnya, misalkan ditulis titik 2, misalkan rent expense, kemudian titik 2 office, atau rent expense titik 2 farmasi, atau rent expense titik 2 apalah lagi, sampai sedetail itu harus dibuat. Harus sama, ya. Oke. Ya, kalau seperti itu ya bisa dibilang not on target. Tapi nanti itu sifatnya tidak terlalu parah, gitu ya, tidak terlalu parah. Tapi ini pembelajaran yang bagus, ya. Ya, oke. Berarti kasih, gini Pak. ya Pak ya, Mhm. kita tuh tidak boleh tipu. Misalkan di accounts payable itu kan ada S-nya tuh di account-nya itu. Misalkan kita lupa nulis S-nya, Mhm. not atau T, Pak? Not on target, not on target. Not, Dalam bahasa oke. Inggris itu sangat sensitif. Kalau adik misalkan nanti ikut ujian IELTS, gitu ya, tanpa seharusnya menggunakan S, tapi adik menjawabnya tanpa S, nilainya 0. Mungkin ada yang pernah mengikuti tes IELTS, gitu ya, atau mungkin nanti berencana tes IELTS. Ya, tanpa S itu dianggap salah, agak ketat, bukan agak, sangat ketat ya, karena memang seperti itu harusnya, gitu ya. Nah, jadi account sama accounts itu berbeda. Jadi accounts receivable. Jadi memang seperti itu. Oke, ya. Oke. Ya, pertanyaannya bagus ya. Tapi di awal ya oke lah, gitu ya, masih ada fleksibilitas. Tapi ini adik menilai sendiri ya. Dari sana adik belajar yang namanya utang atau piutang itu bukan account receivable, account payable, tapi accounts receivable, accounts payable. Oke. Ya, ini masih self assessment. Saya tidak masukkan nilai karena saya tidak ingin adik menjadi robot, gitu ya. Saya ingin terus melatih berpikir secara kritis, bukan menjadi robot, bukan membuat adik down, ya, hanya karena nilai. Ya, saya belajar dari pengalaman saya tidak suka diperlakukan seperti itu, apalagi di awal-awal seperti ini. Saya ingin menumbuhkan confidence adik, ya, oke. Belajar dari penugasan ini untuk kedepannya semakin bagus. Kalau saya anggap adik sudah siap, baru nanti saya masukkan nilai. Oke? Yang paling penting adalah adik belajar, bukan adik mendapatkan nilai. Oke? Kalau adik hanya ingin dapat nilai, semuanya bisa saya kasih A, tapi bagaimana adik mempertanggungjawabkan nilai A itu nanti, ya, terutama nanti ketika adik sudah keluar dari Universitas Udayana membawa nama alma mater. Itu lebih penting dari sekedar mendapatkan nilai. Oke, biar tidak banyak basa-basi. Ada lagi pertanyaan? Keluarkan unek-uneknya. Ya. Mungkin nanti di buku besar, Pak. Ya, oke. Masih disimpan dulu pertanyaannya. Nomor 1 aman? Transaksi pertama aman? Aman, Bisa Pak, lanjut? aman. Lanjut ya. Oke. Yang nomor transaksi tanggal 3, siapa yang mau? Ayo, cepat. Saya, Pak. Saya, Pak. Langsung aja. Ya, siapa aja? Boleh. Oke, Wulandari, Pak. Boleh. Nanti setelah Oke, itu kasih teman yang lain. Oke, yuk. Oke, Pak. Untuk nomor 3, kan dibeli
purchase equipment on account, artinya itu kan pembelian peralatan secara kredit sebesar $2.100. Nah, asumsi kita di sini kan pembelian peralatan artinya peralatan bertambah. Nah, lalu ada keterangan on account ataupun secara kredit berarti utang kita bertambah seperti itu. Jadinya asumsinya maksudnya pencatatan jurnalnya equipment pada accounts payable sebesar $2.100 seperti itu. Ya, persis ya. On account itu bahasa lain dari secara kredit dalam bahasa Inggrisnya ya. Purchase equipment on account 2100. Ada yang bilang 2100 atau 2100 ya. Jelas equipment itu adalah aset di debit karena ada penambahan karena membeli. Kemudian membeli secara kredit. Jadi ada pengakuan utang di sana ya. Accounts payable. Betul ya? Sebesar 2.100. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan screen-nya terlihat. Ini kunci jawabannya. Ya. Jangan menghafal, pakai logika. Apa yang bertambah, apa yang berkurang. Kalau bertambah, aset bertambah, diapakan? Ingat kemarin persamaan dasar akuntansinya. Aset sama dengan utang tambah ekuitas. Segala jenis yang di sebelah kiri sama dengan aset ya, dalam hal ini, itu kalau bertambah, itu di debit. Kalau berkurang, itu di kredit. Dalam hal ini, equipment bertambah. Membeli peralatan. Ya, misalkan komputer untuk diagnosa penyakit dan sebagainya, ya, itu bertambah. Berarti peralatan kantor di debit. Gitu ya. Kemudian ada penambahan utang. Ya, karena membelinya secara utang, jadi utangnya bertambah. Utang bertambah ada di sebelah kiri, di sebelah kanan persamaan akuntansi. Utang plus modal atau utang plus ekuitas, paham ya? Nah, yang sebelah kanan itu yaitu sumber dana, ya, seperti saya bilang kemarin, itu adalah akun normalnya adalah kredit. Artinya kalau dia bertambah, utang atau modalnya bertambah, itu di kredit. Ya. Kalau utang atau modalnya berkurang, itu di debit. Jadi seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini penambahan utang berarti di kredit. Ya. Sampai di sana, terutama yang tadinya tidak suka akuntansi, tidak terlalu senang akuntansi seperti kasus saya dulu, ya. Mudah-mudahan penjelasannya sekarang bisa paham ya. Mengapa equipment ini di debit? Mengapa accounts payable-nya yang di kredit? Karena ada penambahan peralatan. Bedakan ya peralatan. Mohon maaf. Kalau supplies baru perlengkapan dalam bahasa Indonesia. Equipment adalah peralatan kantor dalam hari ini. Di debit karena ada penambahan peralatan. Accounts payable, utang, itu ada penambahan, itu di kredit. Sampai di sana paham ya? Kalau penjelasannya purchase equipment on account ya silahkan ya. Bisa fleksibel ini. Ini adalah memo untuk kepentingan pribadi. Oke. Ya, saya kira tidak ada interupsi ya. Kita bisa lanjut. Ya. Tanggal 5. Ayo. Giliran yang cowok sekarang siapa? Korma, Ekianta, Tarigan, atau yang lainnya. Biar saya hafal. Sampai akhir semester mudah-mudahan saya hafal semua nama-namanya. Karena semuanya aktif. Ayo, ayo. Yang lainnya? Yang cowok dong? Kenapa sepi? Siapa yang mau? Stephen? Atau siapapun silahkan. Ayo, ayo. Cepat-cepat. Received cash on account from patients, $3,150. Kenapa sepi? Nomor 5, Korma. Kalau nggak ada yang jawab, buntutnya Korma yang kena tunjuk. Korma? Siapa? Dharma. Ya. Siapa yang lupa lagi? Dharma ya. Ya, ayo. Biar cepat. Apa ya? Yang nomor pada tanggal 5 itu. Tanggal 5 ya. Itu adalah diterima pembayaran terutang dari pasien. Ya. $3.150. Receive cash on account from patients sebesar itu. Oke, kalau seperti ini
berarti di bulan sebelumnya ada yang datang pasiennya kemudian masih belum bayar, gitu ya, dan baru bayar di tanggal 5 karena dia baru menerima kas, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang di debit adalah apa? Kas, kemudian yang dikredit adalah utangnya, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Accounts, jadi cash, bukan utang, cash di debit, piutang yang di kredit. Ya, sebelumnya si dokter ini punya tagihan, jadi seperti itu. Ya, punya tagihan kepada si pasien-pasiennya. Ya. Silakan nomor 8. Maksud saya tanggal 8. Saya Pak. Izin berpendapat. Izin Pak. Ya, yang muncul Nanda Wismayanti. Mohon maaf. Langsung aja, nggak usah saya langsung aja jawab ya. Biar nggak kecewa. Tanggal 8. Purchase extra film and other supplies on accounts. Ini artinya perlengkapan pertama, terus ada keterangan on account, berarti secara kredit. Kalau dibeli secara kredit, berarti dia masuk ke hutang akan bertambah. Yeah. Jadi jurnalnya apa ya? Nggak saya lihatin. Jadi jurnalnya supplies pada accounts payable. Oke, pintar. Mana dia? Tanggal 8, supplies, kemudian accounts payable. Kalau di Indonesia kan apa ini perlengkapan kantor. Iya, pada hutang usaha, ini boleh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ngutangnya kepada siapa? Maksud saya dokter ini, dokter GF Oats ini berhutang kepada siapa? Berhutang tentang supplies yang dia beli kepada supplier ya. Ya, kepada perusahaan yang menjual X-ray, film dan beberapa perlengkapan lainnya ya. Nah, tetapi kalau lagi-lagi saya bikin adik ini ya pusing ya, saya provokator. Kalau dia membayarnya pakai kartu kredit untuk kan konteks kekinian ya di tahun 2005 mungkin terutama di Indonesia mungkin tidak sesuatu yang lazim mungkin membayar menggunakan kartu kredit atau misalkan kalau kekinian membayar supplies ini menggunakan kartu kredit, utang kepada siapa? Utang kepada supplier atau utang kepada bank penerbit? Utang pada bank penerbit. Ya utang pada bank penerbit. Ya, mungkin nanti dibuat detail utang kartu kredit bank apa gitu ya. Ya itu fleksibel ya, tergantung dari perusahaannya. Nah, kalau dibuatkan nama seperti itu ya lanjutkan seperti itu. Ya. Nah, jadi bukan berutang kepada supplier, udah nggak ada urusan, supplier udah nerima gitu ya. Sudah clearance transaksinya, yang kita akan kalau kita pakai kartu kredit kita punya kewajiban untuk membayar ke bank penerbit bukan ke supplier. Urusan sama supplier udah beres mah itu ya. Jadi sampai sana paham ya. Kalau saya pelintir sedikit nanti soalnya mungkin dalam ujian gitu ya. Kalau adik terbiasa menghafal, adik bakalan bingung sendiri nanti ke sana ya. Jangan menghafal. Oke. Dalam kasus ini, konteks kasus ini masih sederhana. Membeli supplies kantor dari supplier secara kredit 245 berarti ada pengakuan supplies di sana karena supplies bertambah, perlengkapan kantor bertambah, ada pengakuan hutang di sana, hutang kepada supplier, hutang usaha, accounts payable sebesar nominal yang sama 245. Clear sampai di situ? Clear ya. Nomor 9. Agak panjang tetapi jawabannya singkat. Ada produk cacat. Pembelian tanggal 3. Mana dia? Ya, pembelian tanggal 3. Adik beli beli peralatan kantor 2.100. Nggak tahu peralatannya apa ya, mungkin ada beberapa peralatan. Dan diantaranya dari 2.100 nilainya ya, itu yang bernilai 325 itu cacat dan sudah ada perjanjian kalau ada barang yang cacat tidak berfungsi dengan baik bisa dikembalikan. Nah, dalam kasus itu bisa dikembalikan, kira-kira gimana nih? Itu maksud soal ini.
Ayo, barang yang cacat, tidak sesuai spesifikasi dan sebagainya, oleh supplier diizinkan untuk dikembalikan. Gimana transaksinya? Terjadinya Apa bisa retur menjawab? pembelian, Pak. Selain Dek Wulandari, siapa itu yang bicara? Langsung. Terjadinya retur pembelian, Pak. Retur pembelian, oke. Yang di debit apa, Iya, yang di kredit apa? karena kan pada tanggal 3 itu udah terjadi pembelian Ya, tanggal 3 peralatan gimana jurnalnya? kredit. Kalau Equipment. jurnal dari tanggal 3 itu kan equipment pada accounts payable atau peralatan pada utang usaha karena kita membeli peralatan secara kredit. Kemudian di tanggal 9 itu kan karena salah satu peralatannya itu ada cacat, spek. Berarti dibalikin dong ke tokonya atau ke suppliernya, otomatis di sana akan terjadi retur pembelian. Tetapi jurnal di sini bukan menggunakan akun retur pembelian, melainkan yang di debit itu adalah accounts payable atau utang kita karena utang kita berkurang ketika kita melakukan pengembalian jurnalnya itu accounts payable pada equipment sebesar 325. Iya, bagus sekali. Tadi ada menyebutkan ada akun namanya retur pembelian. Oke, mungkin nanti ini belakangan kita akan pelajari. Kalau nggak salah ini di perusahaan dagang ya setelah UTS. Tadi akan diperkenalkan ada akun namanya retur pembelian. Oke, kita hold dulu pengetahuan adik yang selangkah lebih maju. Dalam kasus ini logikanya adalah, ini masih sederhana, adik beli peralatan kantor, ya. Katakanlah adik beli 5 peralatan kantor. Dari 5 ini 1 yang cacat. Dan oleh supplier ada perjanjian yang tidak sesuai dengan spek bisa dikembalikan. Nah, adik balikin 1 ini. Berarti sisa lagi 4. Ya. Masih punya equipment, tetapi yang 1 yang nilainya 325 ini adik balikin. Jadi adik kurangi equipment-nya. Mengurangi aset equipment itu di kredit. Ya. Nah, kemudian apakah saya tetap harus bayar sebesar 2.100 ini untuk equipment yang full semuanya? Enggak toh, karena ada yang dibalikin. Berarti utangnya dia juga tidak full 2.100. Harus dikurangin juga sebesar yang dikembalikan. Sebesar $325 itu. Nah, sesederhana itu pemikirannya. Oke. Nah, jadi dicek dulu nama akun yang sudah disediakan. Oke, tidak ada retur pembelian, ya. Jangan itu dicatat. Adanya accounts payable, equipment, dan ini yang dipakai. Oke. Karena secara logika, jadi akuntansi itu logis, ya. Equipment berkurang, equipment dikredit. Utangnya berkurang bukan karena dibayar, tetapi karena ya dikembalikan. Berarti saya enggak mau mencicil atau melunasi equipment yang sudah saya balikin ini. Betul ya logikanya? Sehingga accounts payable atau utang usahanya juga harus dikurangi. Oke. Nah, nomor 9 clear ya? Interupsi kapanpun. Oke, yang nomor 12. Ini sederhana. Ayo. Ya, Pak. Ya, Pak. Langsung ya, Pak ya? Iya, langsung. Maaf ya yang cowok ya, yang cewek dulu. Yunia, siapa ya? Yunia, Pak. Yunia Smirta. Jadi nomor 12 itu paid cash to creditor on account. Jadi yang artinya kita membayar utang pada kreditor sebesar 1.250.000. Jadinya 1.250 ya. ya. Utang kita berkurang dan kas kita juga berkurang sebesar 1.250.000. 1.250. Ya. Bukan 1 juta ya. Oke. Ya, jadi membayar secara tunai kepada kreditor. Ya, jadi di awal karena di tanggal 1 sampai dengan tanggal sebelumnya ini tidak ada ini ya 1.250 ini yang mana ya, tidak jelas ya. Ya intinya perusahaan dokter ini punya utang kepada kreditur mungkin bank sebesar 1.250 dan dia bayar tanggal 12. Nah, ya, tanggal 12 ini ya. Jadi utangnya di debit, utang di debit itu artinya utangnya dikurangin. Utang berkurang 1.250 karena dibayar. Kemudian kas juga berkurang 1.250 di kredit karena melakukan pengeluaran kas, sesederhana itu. Oke, sampai di sini paham? Jangan menghafal nama-nama akun karena setiap perusahaan akan berbeda nama akunnya, ya, seperti kasus tadi. Ya. Jadi pahami sifat transaksinya dan logika mengapa akun ini yang di debit atau di kredit.
Oke, itu yang penting untuk dipelajari. Nomor 17, kapanpun bisa diinterupsi. Ayo, siapa yang mau? Tadi yang cowok, siapa yang gagal tadi bicara? Yang mau bicara? Siapa? Boleh aja, ya. Siapa tadi yang cowok? Ada suara teman nggak muncul namanya di layar saya. Siapa yang mau? Steven? Gimana Steven? Mau coba yang tanggal berapa ya? Kok lupa saya? 17, tanggal 17. Gimana, Dek? Atau siapapun? Saya dapat nyoba, Pak. Kadek Bagus Krisnanda, boleh. Ini paid cash for renewal of a sick month properly insurance. Itu kan artinya tuh kalau di bahasa Indonesia kayak asuransinya itu dibayar di muka untuk 6 bulan. Jadi jika langsung dibawa ke jurnal prepaid assurance atau asuransi dibayar di muka masuk di debit, habis itu kasnya kan berkurang karena pakai bayar, jadi masuk ke kredit. Jadi asuransi dibayar di muka, di debit, kas di kredit sebesar yang ya, nominal yang sama 370 ya. Jadi paid cash for renewal of a 6-month property insurance policy $370 kebiasaan pounds dollars. Jadi renewal dari sini katanya berarti kebiasaan bukan perusahaan, kebiasaan dokter ini adalah setiap 6 bulan dia bayar polis asuransi, betul ya? Karena ada renewal berarti 6 bulan sebelumnya dia udah bayar untuk 6 bulan ke depan. Dan sekarang tanggal 17 April gilirannya dia bayar lagi, memperpanjang lagi ya, untuk 6 bulan ke depan. Dan itu dicatatnya asuransi dibayar di muka, asuransi properti dibayar di muka kalau ada detailnya, tergantung nama akunnya, di debit 370, di kredit kas. Oke, paham sampai sini? Asuransi dibayar di muka artinya dokter ini membayar $370 tunai di tanggal ini untuk sekaligus 6 bulan ke depan. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, bulan setelah April, Mei ya, Mei, Juni, Juli dan seterusnya sampai 6 bulan terakhir, itu baru ada pengakuan beban asuransi. Ya. Oke, nanti itu di penyesuaian. Kita belum ngomongin itu ya. Yang jelas pada tanggal 17 dibayar sekaligus untuk lebih dari 1 bulan, maka kita harus mengakui prepaid, ya, prepaid expense, atau dalam hal ini expense-nya adalah apa itu? Asuransi. Jadi asuransi dibayar di muka, ya, prepaid insurance, ya. Nah ini dia, prepaid insurance pada cash. Oke, sampai situ paham? Ya, ya. Beda tadi dengan yang pertama, sekali lagi yang pertama bayar sewa hanya bulan April 800. Jadi hanya ditulis apa? Rent expense. Tapi kalau ini seandainya lagi-lagi kalau ini berandai-andai bayar sewa untuk 6 bulan ke depan. Lain lagi ceritanya. Itu bukan rent expense tapi prepaid rent, ya. Prepaid rent $800. Oke. Paham ya? Interupsi kalau ada yang belum paham atau minta klarifikasi. Tanggal 20. Kita saling bantu, jangan takut. Sebentar. Tanggal 20. Oh iya, gimana ya? Ya, Mak. Soalnya Membingungkan. Oke, iya. coba kita kasih Saya dulu. sempat terkecoh soalnya. Terkecoh, iya. Kita kasih kesempatan dulu yang lainnya dulu. Yang cowok. Siapa mau? Ayo. Siapa aja, Dek, boleh. Ayo. Memang populasi cowoknya lebih sedikit ya. Gede Galan. Gimana, bisa? Kita bantu sama-sama, yuk. Siapa lagi nih? Kebanyakan cewek ya. Galan, Steven, Dandi, Angga. Ayo siapa? Forma. Dimas, gimana Dimas? Bisa? Kan udah ada kunci jawabannya, tinggal dibaca aja. Nanti kita sama-sama bantu. Kenapa kunci jawabannya seperti itu? Boleh, tapi saya udah tadi sih baru tadi. Dek, Saya cowok Krisnanda. juga maksudnya. Ya, boleh dah. Daripada waktunya habis. Ya. Sebelumnya ini sepemahaman saya,
Saya Ya. nggak begitu, saya bacanya bahasa Inggrisnya di cover that the balance of the cash account and the account payable accounts as of 1 April were overspent Eh, by $200 and a payment of that amount to a creditor in March not been recorded. Journalize $200 payment as April of 20. Jadi kalau saya nangkapnya, kalau saya nangkap saya, yaitu berlebihan bayarnya tuh untuk kreditnya itu. Jadi sekarang ini mau dibalikin lagi, mau kayak inginin lagi. Jadi kalau di jurnalnya itu kreditnya itu dia tuh berkurang, dia 200 karena untuk yang karena tadi itu berlebihan, dan cashnya itu juga berkurang, jadi cashnya itu dikredit. Apa account payable atau utang usahanya itu dia itu di debit karena berkurang, dan cashnya juga berkurang di kredit. Paham saya. Oke. Berarti ini sudah bayar atau belum di tanggal 20? Sebelum pembayaran ini belum bayar ya? Oke, kita tadi Wulandari gimana tadi? Mohon maaf saya alihkan ke Dek Krisnanda. Adik Wulandari bingungnya di mana? Waktu ini sempat terkecoh Pak dengan soal 20. Saya kira Menurut persepsi itu adik bukan gimana? saya kira itu bukan masuk ke jurnal umum, melainkan ke jurnal koreksi. Soalnya ada kelebihan pembayaran itu kan biasanya ke koreksi dia. Tapi Yang mana kan namanya kelebihan pembayar? Maksud adik kelebihan pembayaran itu gimana? maksudnya kan yang 200 itu maksudnya belum dicatat di gininya itu. Ya, belum dicatat, ya. Itu belum dicatat maksudnya. Saya kira jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian gitu. Oke, kita pahami ya. Sip. Oke. Mudah-mudahan Adik Krisnanda dan Wulandari mewakili adik-adik yang di sini ya, kebingungan di sini. Dari bingung kita kemudian belajar ya. Ini ya. Kita cerna dulu kalimatnya ya. Discovered that the balances of the cash account and the accounts payable account as of April the 1st were overstated by $200. Overstated, bukan overpaid. Tidak ada kelebihan pembayaran. Poin pertama. Overstated artinya ada akun kas dan akun utang usaha per tanggal 1 April yang masih overstated. Kelebihan dinyatakan. Apa sih bahasa Indonesia? Masih dinyatakan lebih gitu ya. nominalnya lebih dari yang seharusnya. Nggak bisa dibuat singkat ya bahasanya. Nominalnya lebih dari yang seharusnya dicatat atau dilaporkan. Kalau pengalaman sehari-hari gitu ya, pengalaman sehari-hari atau pakai bahasa awam gitu ya. Kalau saya dulu di awal-awal menikah gitu ya, cara mengelola keuangan itu pakai amplop-amplop gitu ya. Maklum ya, pengantin baru ya. Mungkin nanti adik akan mengalami ya. Dengan penghasilan yang terbatas, kemudian banyak ada tagihan ya. Kita harus mengelola keuangan dengan bijak. Amplop pertama misalkan pakai bayar listrik ya, bayar listrik sekian. Amplop kedua pakai bayar ini, kasih tanggal. Oke, bayar listrik biasanya tanggalnya maksimum tanggal sekian. Oke. Intinya seperti itu. Misalkan kita punya utang nih, seperti dokter ini punya utang kepada siapalah, rekan kerjanya, bisnis partner atau apalah. Yang jelas ini punya utang usaha. Dan dia sudah ngamplopin nih ceritanya nih, misalkan ya. Sudah ngamplopin 200 pound untuk bayar utang, titik. Ya, jadi ada kas di sana di amplopnya, kemudian ada tujuannya untuk bayar utang. Seharusnya bayar utang tanggal 1 April. Karena saking sibuknya, ya namanya manusia juga ya, saking sibuknya, tanggal 20 dia baru sadar, kok duitnya masih banyak nih. Bahasanya kok kacek ya, kaceknya kelebihan. Kok ada selisih lebih nih duitnya nih. Duit apa ini ya? Kalau seandainya seperti itu ya, kalau misalkan belum ada di amplop-amplopin, nggak tahu nih 200 nih duit apa ya? Tapi kalau di amplopin kan ketahuan nih, oh ini kok ada amplop masih di sini, di meja saya. Padahal ini harusnya tanggal 1, oh ini adalah duit untuk bayar utang. Nah jadi seperti itu. Ada duit yang masih tersisa 200, duit yang kelebihan 200 dari apa yang dia catat. Wah, harusnya duitnya sekian, tapi kok ada lebih dari 200. Ini duit apa? Oh, ternyata duit yang diperuntukkan untuk bayar utang yang harusnya dibayar tanggal 1 April. Itu loh maksudnya.
Nah, sehingga baru sadarnya di bulan ini. Jadi gini, dokter ini ngutang sama kreditur, ketahuan sekarang ya. Dokter ini ngutang sama kreditur, ya, misalkan bank gitu ya, atau siapa ya krediturnya yang memberikan kredit, itu di bulan Maret. Dia ngutangnya di bulan Maret. Harus bayarnya mestinya tanggal 1 April, seperti yang saya bilang tadi. Ternyata di tanggal 20 dia belum bayar dan baru sadar. Gitu ya, maksudnya ya. Masih ada duit 200 lebih nih. Kalau kasus saya, biasanya saya upload sehingga tahu, oh ternyata sudah sampai tanggal 20, yang tanggal 1 harusnya dibayar, belum dibayar. Udah harusnya ini dibayar. Nah, tanggal 20 dia baru bayar. Jurnalkanlah, catatlah pembayaran 200 pound ini di tanggal 20 April. Itu loh maksud jurnal, soal ini. Ya. Jadi, per tanggal 1 April masih overstated 200 karena utangnya belum dibayar, kasnya belum dikeluarkan. Tanggal 20 silahkan dibayar segera. Ini syukur-syukur nggak ada bunga ya, bunga harian seperti overdraft misalkan. Kalau tidak ada embel-embel seperti itu berarti tidak ada bunga yang harus dibayar. Cukup bayar full sebesar 200 yang terutang itu saja. Sampai di situ paham sifat transaksinya ya. Jadi identifikasi transaksi itu penting, memahami sifat transaksinya. Ya. Jangan sampai salah persepsi. Ini bukan perkara lebih bayar, bahkan ini belum dibayar ya. Nilai kas atau nominal kas yang ada di perusahaan di tangan dokter itu ya, di kliniknya itu masih lebih 200 yang seharusnya diperuntukkan bayar utang yang jatuh tempo tanggal 1 April. Itu loh maksudnya. Oke, paham ya, mudah-mudahan ya, di Wulandari dan di Krisnanda dan yang lainnya paham ya? Sudah, Pak. Oke, ya semoga tidak salah kaprah lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Ayo tanggal 24. Putri Nira, Pak, izin menjawab. Putri Nira, silahkan. Jadi untuk yang tanggal 24 itu kan paid cash for laboratory analysis sebesar $545. Jadi udah dibilang untuk membayar analisis laboratori, jadi itu tuh di debitnya tuh dicatatnya sebagai laboratory expenses sebesar $545. Terus karena membayar secara cash, jadinya cashnya tuh berkurang, jadi ditaruh di kredit sebesar $545. Iya, crystal clear ya. Jadi sangat jelas pemaparan dari adik dan juga soalnya, kasusnya juga sangat clear, singkat, mudah dipahami ya. Paid cash, membayar secara tunai for laboratory analysis, ya untuk kepentingan analisis laboratorium ya, dokter ngerti ya begini-begini ya, sebesar $545. Clear, aman ya. Nama akun juga sudah ditentukan dengan pasti, namanya katanya laboratory expense 545. Kemudian ada cash di sana, ada pengakuan expense, beban atau biaya laboratorium, kemudian ada pengeluaran kas. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 27, tanggal 27. Ayo. Ya, cepat. Ayo, siapa? Ayo. Yang cowok. Dek Dimas, ayo. Dibaca aja ininya, kunci jawabannya. Nanti temennya kita sama-sama, kalau belum paham adik, kita sama-sama bantu menjelaskan mengapa ayat jurnalnya seperti itu. Tapi kalau adik bisa, langsung paparkan. Ya, kita sama-sama belajar sini. Saya pun juga belajar dari adik-adik. Ayo. Tanggal 27. Gimana Dek Dimas? Bisa? Kalau enggak diambil alih. Bisa, Pak. Oke, bagus sih. Oh, yuk. Pintar. Ayo. Pasti bisa. Pembayaran cash dari bisnis bank untuk personal memory and expense itu $1.250. Jadinya GO sprawingnya debitnya 1.250. Cashnya kreditnya 1.250. Iya. Kalau di Indonesia kan ini transaksi model mirip transaksi apa ini namanya? Kalau kemarin kita belajar privé itu ya, privé atau privé ya. Iya.
untuk keperluan privat, ya, untuk keperluan pribadi, ya. Oke, jadi paid cash from business bank account for personal and family expenses sebesar 1.250. Clear di sini si JF Oates dokter ini ngambil duit, ya, pakai rekening bank usahanya, ya, kliniknya katakanlah seperti itu, untuk keperluan personal dan untuk keperluan keluarganya, ya. Jadi ada keperluan privat di sini. Kalau di Indonesia itu istilahnya privé atau prive. Saya nggak tahu pelafalan yang benar yang mana, ya. Prive atau privé sebesar 1.250. Dan karena ada uang tunai yang dipakai dari rekening usaha, berarti kas yang usahanya dia yaitu berkurang 1.250, ya. Saya kira clear ya, crystal clear ya, tidak ada perdebatan di sini. Betul ya? Oke. Oke ya. Nah, nanti prive itu akan mengurangi modal, ya, mengurangi ekuitasnya dia. Saya kira kita pernah bahas ini waktu di persamaan akuntansinya. Gimana kalau dia pakai kartu kredit usahanya, bukan kartu debit? Ngeselin saya ini ya. Harus saya ngajak adik berpikir. Saya ngajak adik berdebat. Ya. Gimana kalau biasanya kalau soal prive ini kan menarik uang tunai perusahaan untuk keperluan pribadi gitu ya. Gimana kalau saya bilang gini, dokter ini menggunakan kartu kredit usahanya, bukan kartu kredit pribadi ya. Ada prinsip entitas usaha kemarin kita bilang, pemisahan itu ya. Ini aset perusahaan, ini utang perusahaan itu ya. Ini utang dokter ini utang pribadinya ya. Nah, dalam kasus ini dia pakai kartu kredit usahanya. Ya. Kalau nanti perusahaan dagang, kartu kredit perusahaan dagangnya. Nah, kartu kredit usahanya dia pakai ya untuk keperluan pribadi. Nah, ini gimana nih? Ya nanti akhirnya tagihan banknya adalah tagihan ke klinik ini. Gimana nih? Ayo. Gini, berarti pakai utang bank dia. Iya. Jadi prive pada utang bank. Ya, prive pada utang bank atau utang kartu kredit bank ya. Ya, disesuaikan nanti dengan nama akunnya. Oke, sip gitu ya. Nanti bank yang nagih dan kita harus bayar ke bank. Sesederhana itu. Oke? Mungkin tidak ada di literatur, ini tambahan ya. Jangan dihafal. Kalau di start awal adik menghafal, kacau nanti adik di pelajaran berikutnya. Ya, saya tidak mau adik dididik untuk menjadi robot. Ya, adik harus menjadi seorang analis. Ya. Oke, sampai sana clear ya. Sini drawing atau ada juga literatur asing yang mengatakan withdrawal atau drawing. Ya, ini bukan menggambar, penarikan istilahnya. Ya, saya kira adik paham ya. Siapa tahu nanti adik dikirim ikut Olimpiade Akuntansi ada nama akun withdrawal, jangan kaget ya. Jadi jangan menghafal. Tanggal 30, ayo. Lagi banyak nih lumayan. Ayo biar cepat. Izin, Mbak. Iya. Yuk. Yang cowok nih siapa nih? Dandi. Bagus, saya suka. Ayo. Biar seimbang tuh. Ayo. Nomor 30 recorded the cost received in the payment of a service on a cash basis to patient during April to $2,720. 1,000. Oh, 1,000. Itu artinya dia mencatat seluruh bayaran yang diterima selama bulan April. Oh iya. Jadi jurnalnya? Di cash sama dengan cash debitnya 1.320 dan professional fees-nya di kredit 1.320. Oke. Jadi dalam hal ini karena dia nerima kas ya, sehingga cash pada professional fees 1.720 ya. Tidak ada perdebatan ya saya kira ya. Ya, tanggal 30 berikutnya yang ini. Saya izin menjawab, Pak. Siapa ini? Galan dulu ya, Galan. Ayo. Siapa? Galan, betul ya? Itu kan
paid salaries of receptionists and nurses sebesar $1.325 yang artinya pembayaran upah untuk resepsionis dan para perawat. Ya. Jadi di akunnya ditulis salary expense sebesar salary expense di debit sebesar $1.325 dan kas di kredit sebesar $1.325. Iya, mantap ya. Jadi untuk membayar gaji resepsionis sama perawat-perawatnya, bukan saya ini klinik ya, bukan perseorangan ya, klinik, perusahaan jasa, seorang dokter kardio, ya, jadi bayar gaji 1.725, kas, aman ya saya kira ya, ya crystal clear, ya lanjut ke transaksi tanggal 30 juga yang lainnya. Ayo siapa yang mau? Cop. Utility expenses, ini apa ini utility expenses? Siapa yang mau? Ya sekarang boleh yang cewek, karena yang cowok sudah sepi. Yang cewek siapa yang mau bersuara? Ayo. Siapa ini? Belum muncul namanya? Siapa? Saya, Pak. Yunia, boleh? Yunia, boleh. Silakan, Yunia. Yang nomor 30 itu Factors Utility Expenses sebesar 360. Jadi kita itu membayar beban utility, berarti beban kita ada di debit. Jadi dan kita mengurangi kas sebesar 360 dari kredit karena kasnya berkurang. Iya. Jadi ada pengakuan beban di sana ya. Beban utilitas itu seperti beban listrik, air ya segala macam itu ya. Beban kalau ada pengakuan beban itu di debit ya. Mengapa demikian? Ingat kemarin ya di persamaan dasar akuntansi, ekuitas atau modal itu berkurang kalau ada expense atau beban-beban. Betul ya? Ya, jadi modal dikurangi, modal akan berkurang kalau ada expense kan gitu ya, persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian negatif expense itu pindah ke sebelah kiri sama dengan, melewati tanda sama dengan, sehingga menjadi positif beban, betul ya? Sehingga aset plus beban. Ingat saya, waktu persamaan dasar akuntansi saya jelaskan. Nah, yang di sebelah kiri sama dengan aset, beban, termasuk privé, gitu ya. Karena privé mengurangi modal. Jadi modal dikurangi beban, dikurangi privé, persamaan dasar akuntansinya. Nah, minus beban, minus privé, dibawa melewati sama dengan di sebelah kiri jadinya itu jadinya persamaan dasar akuntansinya aset ditambah beban ditambah privé, ingat ya, sama dengan utang tambah ekuitas ditambah pendapatan kalau diperluas persamaan dasar akuntansinya ya. Nah, yang sebelah kiri sama dengan aset, beban, privé itu adalah akun yang bersaldo normal debit. Artinya kalau ada penambahan beban, itu berarti bebannya di debit. Penambahan privé-nya di debit, seperti kasus tadi. Penambahan aset, asetnya di debit. Kalau pengurangan, di kredit. Ya, mudah-mudahan yang belum paham jadi paham sekarang ya. Kalau beban itu di debit atau kredit. Di awal-awal, seperti contoh saya dulu ya, saya sangat bingung gitu ya. Mudah-mudahan sekarang penjelasannya adik menjadi paham. Okay, recorded fees charged to patients on account for services performed in April $5,145. Artinya mencatat gimana? Kita harus pahami dulu sifat transaksinya. Proses identifikasi, jangan ujuk-ujuk langsung ayat jurnal yang dibicarakan. Ngapain kita nih? Kita mencatat fee yang dibebankan kepada pasien secara kredit untuk jasa yang di-deliver, yang diselenggarakan, yang dilakukan selama bulan April atau di bulan April. Totalnya 5.145. Gimana tuh? Jadi di akunnya accounts receivable-nya menjadi debit. Accounts receivable. Ya. Receivable. Di debitnya 5.145 dan professional fees-nya di kredit sebesar 5.145.
Ya, jadi ada pengakuan pendapatan, ya. Mengapa ada pengakuan pendapatan? Karena tadi disebutkan dari sifat transaksinya, dokter ini sudah mendeliver jasa profesionalnya, dan sekarang saya berhak untuk mengakui pendapatan, ya. Oke. Dan saya sudah mengakui pendapatan, tetapi saya belum mendapatkan kas. Ya, belakangan saya dapat kas. Ya, saya mengakui piutang di sana. Jadi gitu ya. Ya. Jadi adik datang ke dokter ini, adik sudah dapat resep dan sebagainya, sudah dapat jasa konsultasi. Adik pulang tapi belum bayar. Adik sudah dicas sama dokternya. Dokter sudah berhak mengakui pendapatan di sana 5.145. Perkara nanti adik bayar kapan itu belakangan. Tapi dokter sudah mengirimkan tagihan kepada adik. Ya. Accounts receivable. Sip. Tidak ada perdebatan, lanjut 30. Miscellaneous expense, ini biaya lain-lain atau Izin menjawab, ya. Pak. Izin menjawab, Pak. Dia. Ya, yang muncul namanya, mohon maaf, Diah Iswari, silakan. Iya, itu di tanggal 30 itu paid miscellaneous expense sebesar $132, berarti ini berarti membayar biaya lain-lain, di mana biaya lain-lain ini merupakan beban, berarti debitnya berkurang $132 karena Maaf, dibayar cash. debitnya berkurang itu maksudnya gimana? Karena digunakan untuk membayar biaya lain-lain. Jadi di debitnya berkurang $32. Iya. Terus kalau membayar berarti cashnya berkurang di kredit juga berkurang $132. Oke. Pada tanggal 30 dokter ini membayar beban lain-lain yang sifatnya kecil-kecil karena saking kecilnya dan banyaknya detailnya digabungin aja beban lain-lain sebesar 132. Jadi ada pengakuan beban di sana. Ingat persamaan dasar akuntansi, beban itu mengurangi ekuitas. Mengurangi ekuitas berarti tadinya di sebelah kanan modal atau ekuitas dikurangi beban. Kemudian biar positif tandanya lewati tanda sama dengan, dia ada di sebelah kiri. Sejajar dengan aset. Aset tambah modal, aset tambah beban, tambah prive ya, seperti tadi saya bilang. Itu 3 akun itu akun yang bersaldo normal debit. Kalau dia ada pengakuan penambahan aset, penambahan beban, penambahan prive, itu di debit. Dalam hal ini, membayar beban lain-lain, jadi ada pengakuan penambahan beban. Ya. Bukan pengurangan, penambahan beban. Jadi kalau beban bertambah, itu beban di debit sebesar 132. Ya. Karena membayar, logikanya pakai uang tunai, maka ada kas yang harus dikredit, yang dikeluarkan. Sebesar nominal yang sama, 132. Nah, jadi seperti itu ya, logikanya. Cara menganalisis transaksinya seperti itu. Ya, jadi semua expense yang tadi ini salary expense, utilities expense, miscellaneous expenses, harusnya expenses ya, tapi karena mungkin nama akunnya hanya miscellaneous expense ya, miscellaneous expense, beban ini di debit karena ada pengakuan penambahan beban, bukan pengurangan beban, penambahan beban, gitu ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Oke. Bapak mohon izin bertanya. Ya. Saya di waktu SMA dikasih tahu kalau membuat jurnal umum itu setelah habis 1 halaman dijumlah dulu di halaman berikutnya baru dikasih keterangan saldo pindahan. Itu benar atau gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya itu nggak terlalu. Ya, saya bilang iya karena saya pernah melihat ada praktik seperti itu ketika harus melakukan penjurnalan secara manual. Tetapi menurut saya nggak terlalu ngaruh juga ya, Dek ya. Karena apa? Karena beda-beda toh. Misalkan mana dia halaman 27 ini ya. Ini halaman 27 udah sampai sekian. Kemudian Adik totalin atau subtotalkan yang di debit berapa gitu ya maksudnya ya. Yang di kredit berapa. Terus efeknya kemana gitu ya. Saya tidak melihat ada efeknya. Karena ini bukan trial balance atau daftar saldo gitu ya. Jadi nggak ngaruh juga ya. Tapi ada praktik seperti itu saya akui, saya melihat ya. Kalau saya pribadi nggak mesti, ngapain kita harus melakukan sesuatu yang kalau tidak ada
nilai tambahnya untuk proses berikutnya. Karena untuk proses berikutnya setelah melakukan penjurnalan, kita posting spesifik ke setiap akun ini. Dan tidak ada hubungannya dengan total debit dan total kredit di halaman itu. Mungkin praktek itu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah sudah balance saldo debit atau saldo kreditnya. Kalau seandainya tidak sama, maka dicari secara manual. Mungkin ada angka 0 yang kelebihan atau apa itu ya. Mungkin hanya sifatnya membantu sebatas itu. Ya, begitulah. Ya. Kalau ditanya apakah ada value added di proses berikutnya, mulai dari posting buku besar dan seterusnya, saya kira nggak ada nilai tambahnya ya. Makanya di buku ini juga nggak dilakukan seperti itu. Concern-nya adalah yang penting nama akun, halaman ini penting karena nanti digunakan untuk posting. Ya itu aja, nggak perlu ditotalin debit kreditnya. Itu hanya untuk sekedar cross check keperluan pribadi. Sama seperti ini deh, ngasih apa ini penjelasan setiap tanggal ini. Ini untuk bayar sewa, ini untuk begini, ini untuk begitu. Itu sifatnya opsional untuk membantu akuntan. Oke, jurnal ini untuk transaksi ini. Tapi tidak ada nilai tambahnya ke tahapan proses berikutnya di siklus akuntansi itu. Oke. Saya tidak melarang ya, kalau itu bisa membantu adik untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan nominal, nggak masalah adik bisa lakukan itu. Ya, opsional. Oke. Sampai di mana tadi? Ya sudah selesai ya berarti ya. Nah giliran kita selanjutnya adalah melakukan posting. Jadi setiap akun ya, posting itu di buku besar. Setiap akun itu punya buku sendiri-sendiri, ya, kartu sendiri-sendiri kalau sifatnya manual, sifatnya seperti kartu. Ada nomor akunnya, ada nama akunnya, kemudian tipikalnya seperti ini. Formatnya bisa macam-macam. Mau yang sederhana, ada istilahnya T account, ya dibuat seperti huruf T, yang tulisannya hanya debit kredit. Kalau mau cepat seperti itu ya. Kalau mau ribet dikit ya, buat seperti ini, ada cross check segala itu ya. Transaksi tanggal 1. Ini semuanya tentang kas ya, kita ngomongin kas semuanya nih. Yang melibatkan kas itu ada transaksi nomor 1, 5, dan tanggal 1, 5, dan seterusnya. Ada kas masuk, kas keluar, itu loh maksudnya ya. Ref di sini adalah referensinya halaman. Di jurnal halaman berapa kita bisa cek kalau seandainya nanti ada pemeriksaan itu ya. Bisa di cross check. Mungkin ada kesalahan pencatatan, bisa dikoreksi di sana. Ya debit kredit ya tergantung lah ya. Kalau yang transaksi pertama kalau nggak salah membayar sewa apa itu kantor, jadi ada pengeluaran kas, jadi dikredit di sini. Sebelumnya ada saldo kas dari periode lalu bulan Maret, jangan lupa ya. Saldo normal debit. Kemudian berkurang 800 karena bayar sewa, menambah karena apa saya lupa ini, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti saldo akhirnya. Iya gimana? Kan saya tulis di pos referensi itu tuh saya tulis jurnal nggak maksudnya nggak halamannya tapi jurnal umum gitu saya tulis gimana Pak? Boleh. JU ya. Karena kan kita nggak tahu halaman berapa ya, dia nggak kepikir dulu. Ya nggak masalah. Kalau yang begitu-begitu itu sudah on target. Ya. Pak izin nanya juga Pak. Iya. Kalau dulu di SMA tuh saya diajarnya pos referensi itu jurnal umum kan JU, strip halamannya tuh nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa juga, lebih intinya adalah referensi itu untuk semacam cross check gitu ya. Kalau nanti ada pemeriksaan oleh internal auditor, kalau ini perusahaan seperti kampus kita ada internal auditor, apalagi nanti ada external auditor mengaudit, membutuhkan ini ya penelusuran sampai ke bukti transaksi ya. Jadi dari laporan keuangan mundur buku besar dicek, apalagi kertas kerja ya maaf, kemudian dicatat mana bukti transaksinya diminta ya. Dari sana adik bisa membantu adik. Oke, waktu tanggal 1 ini di jurnal umum halaman sekian. Itu lebih membantu adik. Ini sifatnya yang membantu adik ya. Oke. Kemudian adik berarti bukti transaksinya yang ini. Jadi bisa gampang ditelusuri. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Terkait buku besar ini saya ada 4 pertanyaan Pak. Ya langsung aja bungkus. Bungkus nggak bisa Pak. Ya. Oke, yang pertama tuh
account number itu apa bisa diubah, maksudnya diganti dengan kode gitu, Pak? Boleh. Bisa account Account number. code boleh. Nggak masalah. Kode aja gitu Ah, biasanya. boleh. Bisa. Code boleh. Bisa ya. Yang penting konsisten satu-satu ini yang nggak boleh Iya. ditawar-tawar. Ya, karena sudah Itu disediakan aja. oleh perusahaan. Oke, sip. Oke. Nggak masalah. Terus nomor 2, kalau apa namanya, waktu ini saya buat buku besar itu pakai description, Pak, bukan item. Apakah yang mana benarnya, Pak? Soalnya boleh. literatur ini. Boleh, description juga boleh. Nggak masalah. Ya, Pak ya. Iya. Saya kira bisa gini. Nggak masalah. Itu minor, enggak. Jadi adik sudah on target untuk itu ya. Code atau account code, kemudian description, boleh. Deskripsi, kalau bahasa Indonesia-nya boleh. Yang tadi post-ref-nya jurnal umum, boleh. Ya, yang post-ref-nya saya waktu ini juga keliru. Kelirunya? Maksudnya keliru? Di sana di soal itu kan ada instruksi tanda centang. Saya kira yang post-ref-nya itu semua tak kasih centang. Awalnya saya udah buat yang JU1, JU2 kayak gitu, Pak. Tapi bahkan juta hapus. Ini ya, check mark ya. Hanya untuk yang ya balance-nya. Iya. Saya kira semuanya gitu. Itu juga. Nggak masalah. Yang benar nanti ke depannya. Ya, nanti ke depannya. Ini ya membantu akuntan untuk nanti melakukan cross check ya. Ke belakang sampai ke bukti transaksi. Ya, nggak masalah. Ya minor, saya kira itu minor. Oke, selanjutnya saat posting tuh di description itu sebenarnya isi kata posting atau kosongan aja seperti ini, Pak? Bagaimana gini? Yang di item ini sebaik ya, kalau mau dikosongin boleh karena ini sifatnya opsional. Kalau mau diisi item atau description ini ya diisi. Yang pertama tentu saja balance ya, saldo di awal periode berasal dari saldo akhir di periode sebelumnya. Untuk tanggal 1 misalkan ini kan keterangannya paid office rent for April. Ya, di sini tulis aja sini office rent misalkan. Deskripsinya ya. Sehingga tahu lebih jelas lagi bagi akuntan itu. Tanggal 5 seperti ini kan, tanggal 5 apa ini ya ada di debit ini, apa ini ya, kan nyari lagi nih. Bayangkan kalau transaksinya begitu kompleks. Oh, ternyata ini nerima kas gitu ya. Ada apa ini? Nerima kas dari apa ini tanggal 5 itu kan bingung sendiri kan. Makanya harus selengkap mungkin tanggal 5 dari pasien gitu. Ada pasien bayar utang, kita terima uangnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya deskripsi, kemudian tadi di jurnal itu penjelasan itu memo istilahnya, catatan yang sifatnya personal yang kata-katanya bisa disusun sendiri. Yang penting adik ngerti sebagai akuntan yang nyatet. Ya. Sehingga kalau nanti sama auditor bisa jawab. Ini tanggal 5 apa ini, nerima apa ini gitu loh ya. Oke, berarti itu bersifat fleksibel gitu ya Pak? Boleh diisi. Fleksibel. Soalnya waktu ini tak tulis posting gitu Pak, soalnya di literatur yang saya baca itu semuanya diisiin posting gitu. Posting. Ya ini kan prosesnya namanya posting ya, mempost ke ya. Tapi apa gini ya, belajarlah begini. Kalau kita melakukan sesuatu, tanyalah pada diri kita, ngapain saya melakukan ini? Apa fungsinya? Apa gunanya? Oke. Kenapa saya tulis item di sini? Penting nggak kolom ini? Deskripsi ini. Terus kalau saya kosongin, penting nggak? Ngaruh nggak? Kalau saya isi, apa yang harus saya isi sehingga bermanfaat? Oke. Sesederhana itu. Ya. Nanti adik sebagai akuntan, ketika berpraktik seperti itulah berpikirnya. Jangan menghafal. Dikasih kertas kosong, tolong buatin atau apa? Desain buku besar untuk perusahaan, karena ini perusahaan baru. Ada harus beli buku, ya cari ke Gramedia dulu, enggak. Pakai logika saja. Memposting apa kira-kira yang harus diisi supaya akuntan gampang nanti meng-cross-check dan memproses lebih lanjut. Itu saja prinsipnya, gitu ya. Akuntansi itu sekali lagi seni, ya. Jangan terbelenggu oleh aturan-aturan yang mungkin dulu adik dicekoki pada waktu SMA atau kapanpun gitu ya. Jadi seperti itu ya, fleksibel. Yang penting prinsipnya dipegang. Oke? Dengan saya fleksibel. Oke, ya. Dan memang harusnya fleksibel, ya. Akuntansi itu harus fleksibel. Ya. I1 Pak, untuk akun yang tidak memiliki saldo awal Pak. Iya. Apakah itu sebenarnya isi balance atau tidak Pak? Itu masih agak rancu soalnya.
Ya, boleh diisi balance, balance-nya 0, boleh tanpa diisi balance. Tapi kalau dalam hal ini, karena ini pengantar ya, ada cross check gitu ya, ada cek di sana, check mark ya, atau tick mark kadang-kadang dibilang. Itu berarti adik sudah mengecek di daftar saldo, karena kan siklus ya. Jadi adik sudah adik sudah cek bahwa saldo akhirnya adalah sekian, sehingga itu menjadi saldo awal. Mengingat itu adalah mengingat itulah akun baru yang saldonya baru di bulan April ini, maka kalau seperti itu kasusnya tanpa ada balance. Jadi langsung April tanggal 1, misalkan akun apa itu yang baru, saya nggak tahu, misalkan akun X, ya udah transaksinya langsung tanggal 1 tanpa ada balance. Karena di sini balance itu ada di post ref itu, referencingnya itu ada cek, berarti adik sudah melakukan pengecekan di saldo akhir, ya, logikanya ya. Karena misalkan akun tertentu, ini bukan cash misalkan, akun tertentu ini baru terjadi di bulan April, jadi baru ada pengakuan, belum ada saldo akhir sebelumnya di periode sebelumnya, maka abaikan saja yang baris pertama ini, tidak ada balance, tidak ada saldo awal, jadi langsung di transaksi di tanggal 1 itu, gitulah maksud saya ya. Oke, akuntansi harus logis, akuntansi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang kemarin kita sudah bahas, fleksibel. Ya. Kita mengasah seni di sana dan logika. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini posting-postingan? Saya kira semua sama saya ya. Udah. Yang lainnya sepertinya ada suara. Terima kasih Pak. Bagaimana? Aman? Izin Ya. bertanya, Pak. Iya, siapa itu? Anak Agung istri Dian Mika. Ya, gimana, Dek? Ya, untuk nama akun sama nomor akun di buku besar itu harus selalu berurutan ya? Maksudnya berurutan? Berurutan nomor akunnya, Pak. Maksudnya? Oh, ininya, iya. Iya, kalau secara manual, iya. Kalau kita pakai software, kita nggak tahu ya. Tapi, jadi, pencatatan, pemostingan itu termasuk juga nanti di daftar saldo ya, itu bahkan di laporan keuangan itu berurut ya. Jadi dari misalkan di laporan kan dari aset, misalkan aset lancar, aset yang paling lancar dan seterusnya ya. Jadi dicatat di jurnal juga dicatatnya secara historis. Jadi memang akuntansi itu ini ya terstruktur gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan di buku besar, apakah harus diurut? Gitu ya. Jawabannya tegas, ya. Gitu ya. Kemudian transaksinya ini, pencatatannya apakah harus diurut sesuai dengan tanggal dari kecil ke besar? Ya, karena kita harus mencatatnya secara historis. Mengurut buku besarnya juga harus sesuai dengan ini kode akunnya. 11, 12, kemudian setelah habis satu sekiannya itu 21 dan seterusnya. Oke, bagus pertanyaannya. Iya, ya ini penjelasan saya tadi itu berlaku untuk semuanya ya, jadi tidak perlu dibahas. Untuk posting yang berlaku prinsipnya adalah kehati-hatian, ketelitian, ya. Karena tidak ada pengetahuan yang dibutuhkan adalah keterampilan teknis ya mindah-mindahin. Ya. Makanya namanya pemindah bukuan ya dari buku jurnal ke buku besar, istilahnya ya pindah buku atau pemostingan. Oke, ya. Jadi ya, pekerjaan yang sangat teknis yang anak SMP, anak SMA, anak saya pun kalau bisa baca tulis bisa melakukan ini. Ya. Asalkan hati-hati, itu aja. Nah, sudah semua masuk diposting ke buku besar masing-masing, ya, jangan sampai salah masuknya. Ya. Maka tahap selanjutnya adalah apa? Nah, masuk ke siklus. Ini. Identifikasi sudah mencatat transaksi, sudah posting, sudah ke buku besar. Bahasanya general ledger ya, untuk bahasa asingnya buku besar ya. Nah, kemudian baru kita siapkan, bukan calculate ya, prepare trial balance harusnya ya. Karena menurut saya nggak perlu dikalkulasi lagi, karena tinggal comot-comot aja ya. Kas, ya, lihat saldo akhir kasnya di buku besar berapa. Ini cash 236.100 ya. Itu saldo akhirnya. Sudah 236.100. Accounts receivable berapa saldo akhirnya per tanggal ini ya, per tanggal. Nah, ya. Daftar saldo itu per tanggal tertentu. Kalau adik mau menyiapkan daftar saldo
Misalkan bosnya minta siapkan daftar saldo pada tanggal 25, misalkan sekarang tanggal 14, per tanggal 14 April, katakanlah sekarang 14 April. Ya udah, adik cari mana di tanggal 14 April. Ya, untuk kasnya mana dia kasnya. Kas 14 April, oh nggak ada ya. Berarti sini terakhir ini kita mengeluarkan kas tanggal 12. Ya, saldonya berarti ini 5223. Ya, 5.223 sekian. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ini 00 ini bukan ini ya. Jadi 2361 saja ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang tanggal 30 2361, kalau tadi tanggal berapa itu? Sampai tanggal 12 5 sekian itu. Jadi ini per tanggal sekian. Dan tidak ada kalkulasi. Dalam artian kalkulasinya cuma nanti jumlahin aja ini. Ya, sebaiknya ditulisnya di sini, sebaiknya menurut saya siapkan ya, prepare the trial balance. Ya, bukan calculate, tidak pas benar. Ya, jadi tinggal comot-comot aja juga saldo akhir setiap ini. Ya. Okay. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk di trial balance ini, apa langsung ke akunnya gitu, Pak? Maksudnya nggak isi nama, kan di atasnya tuh biasanya ada account, debit, kredit kayak gitu. Apa gini gitu? Bagus pertanyaannya bagus. Ya. Sama lagi satu, Pak. Ya. Biasanya di trial balance itu isi account number atau tidak, Pak? Soalnya di jawaban Bapak itu nggak ada. Nggak ada. Dan saya buat gitu. Kalau buat lebih bagus lagi. Yang penting pada dasarnya diurut, diurut ini. Ya, saya paham. Memang untuk bisa membantu akuntan lebih bagus ditaruh di sini kolomnya kode akunnya atau kode akun atau nomor akunnya tadi 1112. Ya, dan itu diurut ya. Setelah selesai 1 titik berapa, kemudian 2 berapa, 21, 22 dan seterusnya, kemudian 31, 32 dan sampai akhirnya kalau nggak salah 5 ya. Beban-beban ini 5 ya. Nah, jadi mesti diurut. Ya, untuk membantu cara mengurutnya ya ada kolom nomor akunnya di sini. Kalau di sini nomor akun lebih bagus lagi. Bagus. Ya, saya setuju untuk itu. Untuk membantu mengurutkan ini lebih baik pakai tambahkan 1 kolom sebelum nama akun ini nomor akunnya. Ya, bagus. Terus yang di atasnya itu gimana, Pak? Debit kreditnya, dikasih judulnya. Isi apa enggak gitu? Ya, boleh diisi, boleh enggak. Okay. Ya, kalau diisi lebih bagus lagi, lebih manis lagi. Nggak gula, Pak. Ya, yang penting akuntan bisa terbantu. Jadi gini, oke, kalau saya tambahin ini bernilai tambah nggak? Ada fungsinya nggak? Kalau ada fungsinya, masukkan, gitu kan? Ya, berimprovisasi. Ya. Tidak ada, jadi selalu saya tekankan, standar akuntansi tidak disusun berdasarkan aturan-aturan. Pokoknya trial balance harus begini formatnya, tidak ada kayak gitu. Beda perusahaan, beda lagi. Ya. Seperti itu. Nama akunnya pun juga bisa berbeda-beda, bervariasi. Ya. Jadi jangan kaget, ya kalau adik sekarang kerja sama Dr. Oates, bentuknya seperti ini, besok kerja sama dokter lain, bentuknya lain lagi. Karena akuntansi ya fleksibel. Ya. Oke, sampai di sini paham? Ya, semuanya sudah OT ya sekarang ya. Siap untuk melangkah ke siklus berikutnya, tahapan siklus berikutnya. Kita akan nanti bicara penyesuaian dan seterusnya. Ya, saya akan carikan kasusnya. Untuk sekarang saya berikan kesempatan adik-adik untuk melakukan kondensasi. Ya. Dalam belajar itu setelah belajar, setelah panas otaknya perlu diendapkan dulu, ya, ditenangkan dulu, ya. Setelah itu baru kita melangkah ke proses berikutnya. Ya. Coba dievaluasi lagi, ya. Oke, yang belum paham bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Kalau nggak salah tadi ada yang mengatakan akumulasi penyusutan itu di debit apa di kredit? Saya sempat dengar itu ya. Itu diskusi yang bagus. Bisa dilayangkan di grup WhatsApp, adik diskusikan. Ya, nanti saya bisa nimbrung juga nanti kalau tidak ada kesibukan. Ya, oke, bagus sekali jadikan itu sebagai sarana diskusi. Ya, oke, sampai di sini dulu. Saya kasih kesempatan adik untuk
mereview secara personal ya, diulang lagi pelajarannya, coba cari kasus yang lain. Kalau ada yang nanti tidak paham, ada di buku lain tidak paham, bisa tanyakan pada waktu perkuliahan atau di grup WhatsApp ya. Oke, minggu depan kita akan belajar tahapan yang lain lagi ya, masih di perusahaan jasa, melanjutkan siklus ini. Kalau tidak ada pertanyaan bisa saya tutup ya sekarang ya. Tanpa panjang lebar lagi ya, perkuliahan hari ini kita akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bye bye.